Kembali bersama kami di Bincang-Bincang. Kalau tadi kita sudah berbincang-bincang dengan pengamat hukum Universitas Samratulangi, kali ini kita akan mewawancarai penasehat hukum atau kuasa hukum dari Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara Bapak Steve Keppel. Sudah terhubung melalui sambungan virtual. Ada Bung Febri Triharyadi. Halo Bung Febri, apa kabar? Halo, selamat malam. Kabar baik, kawan TV. Bung Febri, langsung saja saya ingin bertanya, sebenarnya pasal-pasal apa yang digunakan oleh penyidik untuk menjerat tersangka lebih khusus Pak Sekprov? Iya, jadi khusus bagi Pak Sekprov yang adalah klien kami, itu dijerat dugaan tindak pidana korupsi, yaitu pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Demikian. Yang dikenakan oleh pihak penyidik Polda Sulut saat ini. Oke, dari penyidik menilai apa peran dari Pak SK sebenarnya? Iya, jadi begini, di dalam proses penyelidikan, kemudian naik menjadi penyidikan, ya tentu kalau sudah naik penyidikan, itu sudah memenuhi dua alat bukti yang ada, makanya Pak Sekprov itu kemudian ditetapkan menjadi tersangka. Nah, di dalam persoalan Pak Sekprov ini dititik beratkan pada penggunaan dana hibah yang dari pemerintah provinsi kepada Sinode Gemim untuk perkemahan pemuda. Oke, maksudnya yang jadi disangkakan ya, Pak Sekprov menggunakan dana hibah yang dari pemerintah Provinsi Sulawesi Utara ke Sinode Gemim secara untuk kepentingan pribadi, maksudnya begitu Pak? Bukan untuk kepentingan pribadi, tapi jadi dalam pasal 2 maupun pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi itu ya bisa juga memperkaya seseorang maupun koperasi, begitu. Koperasi, seperti itu. Nah, makanya dikenakan di pasal 2 dan pasal 3. Tetapi sebenarnya juga melihat dari kapasitas dari Sekprov di sini yang ditunjuk di dalam pelayanan, dia sebagai keluarga Gemim dan ditunjuk oleh Sinode dengan SK dari Ketua Sinode untuk menjadi Ketua Umum di dalam panitia perkemahan pemuda di tahun 2023. Ini sangat ganjil sekali menurut kami, seperti itu. Karena di dalam proses pemeriksaan yang panjang dari kemarin, yaitu dari jam 10 pagi sampai jam 11 malam, itu kami menemukan banyak hal-hal yang ganjil yang sebenarnya tidak layak seorang Steve Keppel, seorang Sekprov, seseorang yang ini kan dirinya dalam pelayanan sebagai keluarga Gemim yang ditunjuk oleh Ketua Sinode sebagai Ketua Umum Panitia dalam perkemahan pemuda Gemim di tahun 2023. Nah, jadi saya mau menjelaskan begini, dana hibah ini adalah dana yang diberikan oleh pemerintah provinsi kepada Sinode Gemim. Jadi pihak pemerintah provinsi sebagai pihak pemberi hibah dan pihak Sinode Gemim sebagai penerima hibah. Nah, ketika ada perkemahan pemuda, maka sebagai ketua umum di sini klien kami maupun bendahara yang ada, yaitu kalau tidak salah saudara Giri namanya, itu sama sekali tidak mengetahui bahwa yang digunakan untuk
dana bagi perkemahan pemuda Gemim di tahun 2023 itu adalah dana dari dana hibah pemerintah provinsi. Oke. Yang nilainya Dan klien Anda 1 bisa miliar. membuktikan hal tersebut, Pak, bahwa Pak Steve sama sekali tidak mengetahui ada penggunaan dana hibah dari pemerintah provinsi. Iya, bisa. Karena di dalam pemeriksaan kemarin ternyata ada bukti yang disita oleh pihak penyidik Polda Sulut, yaitu surat pernyataan mengenai penggunaan dana hibah di dalam perkemahan pemuda Gemim yang ditandatangani oleh penerima dana itu, yaitu atas nama Denny Mangala. Kalau tidak salah dia sebagai posisi pada saat itu ketua harian. Berarti Pak Steve sama sekali tidak menerima dan tidak tahu menahu mengenai penggunaan dana hibah tersebut dalam event perkemahan pemuda di tahun 2023 sekalipun Pak Steve waktu itu menjabat sebagai ketua umum panitia. Iya, jadi begini, di dalam surat itu menunjukkan bahwa ada keganjilan karena dia sebagai ketua umum harusnya menandatangani di dalam surat pernyataan itu. Nah, di dalam surat itu ada 3 orang yang menandatangani, yaitu satu ketua harian Denny Mangala itu yang adalah asisten 1 dan kedudukannya pada saat itu sebagai ketua harian di dalam perkemahan pemuda. Nah, kemudian pemberi hibah yang ada di sini adalah Pendeta Arina sebagai ketua sinode. Nah, yang ganjil ketiga, tanda tangan yang dari bendahara umum panitia. Nah, tanda tangan itu atas nama Gary ini itu cuma di-scan. Dan tanda tangan itu terbalik. Ada indikasi pemalsuan tanda tangan begitu ya? Iya, jadi sangat tidak bisa dijadikan acuan kecuali petunjuk dari penyidik bahwa benar-benar klien kami di sini, Pak Steve Keppel ini tidak tahu mengenai penggunaan dana hibah terhadap perkemahan. Karena peruntukan dana hibah ini yang tidak sesuai dengan proposal dari permintaan dana hibah yang dilakukan oleh pihak Sinode Gemim. Oke, itu yang dianggap oleh Polda bermasalah, peruntukannya tidak sesuai dengan proposal awal diajukan dana hibah di tahun tersebut. Iya, tidak sesuai begitu. Lalu apa yang membuat pihak kepolisian akhirnya menahan klien Anda? Nah, jadi begini, di dalam proses kami juga sangat menghormati proses hukum dari pihak Polda Sulut. Jadi sebelum seseorang itu dilakukan penahanan, tentu ada tahapan-tahapan yang harus dilewati dalam pemeriksaan, yaitu dalam proses penyelidikan awal, ya klien kami itu sudah berapa kali diperiksa juga sebagai saksi, kemudian kemudian ditingkatkan ke tingkat penyidikan. Ketika seseorang ditetapkan tersangka berarti minimal 2 alat bukti yang ada. Nah, 2 alat bukti ini ya karena dari pemeriksaan terhadap Ketua Sinode menyatakan bahwa penggunaan dana hibah, Ketua Sinode menyebut bahwa itu atas petunjuk dari klien kami. Seperti itu. Itu hanya secara lisan saja katanya dari Ketua Sinode itu. Kemudian dari saudara Denny Mangala juga dari surat yang ada yang saya jelaskan tadi itu juga ketika ditanyakan kenapa membuat surat pernyataan demikian, dia menyebut bahwa itu atas petunjuk dari klien kami. Tidak apalah, ini apapun yang mereka sebutkan seperti itu, ini akan kami buktikan nanti di dalam pembuktian di persidangan pengadilan tipikor seperti itu.
Yang mengatakan klien Anda akan didesain untuk menjadi tersangka dalam kasus ini, tapi dijawab usai jeda berikut. Tetap bersama kami di Bincang-Bincang. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita masih bersama dengan kuasa hukum salah satu tersangka kasus dugaan korupsi dana hibah Sinode Gemim. Sudah terhubung dengan Pak Febri Triharyadi. Bung Febri, ada statement Anda yang menyatakan bahwa klien Anda atau Pak Steve Keppel, Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara, didesain untuk menjadi tersangka dalam kasus ini. Maksudnya bagaimana, Pak? Iya, jadi begini, memang saya menyebutkan ini ada by design karena saya lihat bahwa klien saya ini dijadikan kambing hitam, dijadikan korban terhadap tindak pidana yang seharusnya dilakukan oleh orang lain, seperti itu. Nah, jadi begini, saya menceritakan dulu mengenai alur mengenai dana hibah ini. Nah, saya melihat bahwa kalau melihat karena dana hibah ini klien saya dikenakan sebagai tersangka dan saat ini ditahan itu dalam pemberian dana hibah ke Sinode di tahun 2023. Tetapi pihak Polda di sini menyelidiki dan melakukan penyidikan terhadap dana hibah dari tahun 2020. Berarti ada berapa tahun di sini Sinode sebagai penerima dana hibah. Nah, maka saya akan membuka berpikir kita semua masyarakat Sulut bahwa kalau dia dari tahun 2020 sampai tahun 2023 di sini bahwa sebenarnya telah terjadi kolusi dan nepotisme. Kemudian ini dugaan kolusi nepotisme, kemudian akan terjadi yang namanya tindak pidana korupsi. Begitu. Di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi itu disebutkan bahwa ada sebelum terjadi itu ada biasa kolusi dan nepotisme. Di sini saya menduga bahwa dari tahun 2020 terhadap pemberian dana hibah, kemudian terjadi penyimpangan, kemudian tahun 2021, kemudian di tahun 2022, karena dari hasil interview yang dilakukan pihak Polda kepada klien saya dan kemudian saya juga melihat berkas-berkas yang ada, bahkan dari tahun itu ada yang proposal, jadi tahapannya itu harus ada proposal dulu dari penerima hibah. Begitu. Nah, di sini itu sudah diterima lebih dulu, dana hibahnya sudah diberikan, baru menyusul proposalnya. Jadi itu. Anda menilai ada kolusi dan nepotisme bahwa dalam ini pemberian. Bahwa ini dana hibah ini sudah diputuskan lebih dulu, sudah ada kolusi dan nepotisme. Kemudian baru dilengkapi administrasinya seperti itu. Makanya jadi di dalam alur mengenai pemberian dana hibah ini, itu pertama harus ada naskah perjanjian hibah daerah. Di dalam naskah perjanjian hibah daerah ini, pemberi hibah itu adalah Gubernur Sulawesi Utara sebagai pihak pertama. Penerima hibah adalah Ketua Sinode Gemim sebagai pihak kedua. Jadi di sini jelas bahwa dari tahun 2020 pemberi hibah adalah di sini Gubernur Sulawesi Utara berdasarkan berdasarkan naskah perjanjian hibah daerah. Begitu juga di dalam sampai tahun 2023. Dari pola ini saya melihat sebenarnya pihak Polda, ayo kita kalau mau buka-bukaan terhadap bagaimana suatu tindak pidana ini, jangan kemudian yang sebenarnya ada yang memang mesti bertanggung jawab terhadap adanya dugaan tindak pidana korupsi ini kemudian diabaikan seperti itu. Harusnya yang paling bertanggung jawab di sini harus
menjadi fokus dari pihak Polda Sulut. Di sini penyidik Polda Sulut untuk melakukan benar-benar objektif, transparansi terhadap proses penyidikan di dalam tindak pidana korupsi, dugaan tindak pidana korupsi terhadap dana hibah dari Gemim. Seperti itu. Maksudnya ingin menyimpulkan bahwa klien Anda, dalam hal ini Sekprov, Pak Steve Keppel, hanyalah korban, begitu? Iya, kalau melihat dari pola bahwa ini sudah terjadi dari tahun 2020, 2021, 2022, dan 2023. Jadi klien saya ini dia kena terhadap ketika dia ditunjuk oleh Sinode menjadi Ketua Umum Panitia Perkemahan Gemim. Dia ditunjuk karena dia sebagai warga Gemim untuk pelayanan terhadap gerejanya. Itu hal yang lumrah. Saya juga sebagai warga Gemim kalau ditunjuk oleh pendeta maupun sinode di sini adalah yang tertinggi, maka saya harus taat sebagai keluarga Gemim, seperti itu. Saya harus Pastikan taat untuk Pak Febri, Bung Febri bisa memastikan bahwa klien Anda sama sekali tidak menerima aliran dana sepeser pun. Saya pastikan bahwa klien saya tidak menerima karena yang dia dijerat ini terhadap katanya peruntukan dana hibah ini di tahun 2023 itu senilai 1 miliar itu dari Sinode Gemim yang dari dana hibah. Nah, sekarang logikanya begini, sebagai ketua panitia, sebagai ketua umum panitia dalam penyelenggaraan itu maupun bendahara, ketika diberikan dana secara bertahap, pertama dia tidak langsung setar, 500 juta dulu, baru kemudian 500 juta terhadap perkemahan itu. Jadi dana hibah ini sudah masuk dulu dari pemerintah provinsi, sudah masuk dulu ke Sinode Gemim sebagai penerima hibah. Sementara Sinode Gemim ini kan sumber-sumber pendapatan. Ini ada penyelewengan anggaran ya Pak, memangnya? Makanya Pak SK dijadikan tersangka atau? Jadi begini, kawan TV. Ya. Kawan TV, kita mesti mengerti dulu bahwa klien saya ini dijerat terhadap pidana korupsi karena penggunaan terhadap dana hibah untuk perkemahan. Begitu. Jadi kalau mau nyatakan bahwa menikmati terhadap ini tidak, karena 1 miliar dari dana hibah ini, dari dana yang diberikan oleh Sinode, itu semua terserap dan pelaporan pertanggungjawabannya ada untuk perkemahan itu. Perkemahan pemuda di tahun 2023. Sekarang pertanyaannya begini, kawan TV. Apakah dana hibah dari Pemprov ini layak tidak diberikan kepada untuk membiayai dari perkemahan pemuda ini? Tentu tidak layak, karena dana hibah di tahun 2023 itu bukan untuk membiayai di luar dari proposal yang diberi oleh Sinode. Begitu. Sekarang begini, ya saya jelaskan lagi bahwa ketika dana ini masuk, karena begini, Gemim itu kan sumber-sumber pendapatannya bukan dari cuma dana hibah itu, tetapi ada banyak dari persembahan jemaat, dari yang namanya dana sentralisasi dan lain-lain, dari rumah sakit, universitas dan lain-lain, itu banyak. Sekarang ketika perkemahan pemuda kemudian diberikan dana oleh Sinode Gemim, apakah klien saya tahu bahwa itu dari dana hibah pemerintah provinsi? Itu yang jadi persoalan, bahwa klien saya sama sekali tidak mengetahuinya. Begitupun bendahara di dalam panitia pemuda ini. Baik. Seperti itu. Jadi tanda tanya, kenapa kemudian dijerat dengan sebagai
tersangka di dalam persoalan ini. Demikian. Baik, itu yang menurut Anda janggal ya. Jadi sekali lagi kalau bisa Janggal, disebutkan sangat bahwa janggal. Pak Sekprov atau Pak Steve Keppel ini dijerat karena penggunaan begitu dana hibah dari pemerintah provinsi ke Sinode Gemim untuk kegiatan perkemahan pemuda Gemim di tahun 2023 padahal saya tambahkan lagi, yang menurut Anda bahwa beliau tidak tahu mengenai hal tersebut ya. Penggunaan anggarannya saya tambahkan lagi. Ya. Di dalam susunan kepengurusan panitia perkemahan pemuda, di situ tertulis sebagai penanggung jawab penuh adalah Ketua Pemuda Sinode Gemim. Sekarang siapa Ketua Sinode Gemim itu? Penanggung jawab segala kegiatan yang ada. Ada panitia, tentu ada pemuda Sinode Gemim, seperti itu. Ketuanya adalah Bung Rio Dondokambe. Seperti itu. Nah, kenapa sampai hari ini Bung Rio Dondokambe di dalam perkemahan pemuda, dia sebagai ketua pemuda, ketua Sinode Gemim tidak pernah diperiksa oleh Polda Sulawesi Utara. Seperti itu. Masih juga ke pihak penyidik di Polda Sulawesi Utara. Namun sayang sekali Bung Febri, waktu kita sangat terbatas. Yang pasti Anda ingin menyuarakan ke publik bahwa klien Anda tidak terlibat begitu, menurut keyakinan Anda begitu ya, sama sekali tidak menikmati dana hibah yang disangkakan. Tidak terlibat, tidak menikmati aliran dana hibah ini. Dan tidak ada instruksi apapun dari Pak Sekprov untuk penggunaan di perkemahan, begitu ya? Tidak ada instruksi sama sekali. Dikatakan itu tadi, murni itu sebagai dari Pak Ketua Sinode. Ya, itu sebenarnya adalah murni sebagai pelayanan dari klien saya karena ditunjuk oleh seorang petinggi gereja Sinode Gemim yang adalah pendeta, yang adalah ketua Sinode Gemim, yaitu Bapak Arina. Baik. Seperti itu. Bung Febri, terima kasih. Kita tunggu saja bagaimana kira-kira proses hukum yang akan berjalan ya. Terima kasih atas waktunya, Bung Febri. Terima kasih. Pemirsa, demikianlah perjumpaan kita di Bincang-Bincang edisi kali ini. Kita akan pantau terus kira-kira bagaimana perkembangan dari kasus dugaan korupsi dana hibah pemerintah Provinsi Sulawesi Utara ke Sinode Gereja Masehi Injili Minahasa ini. Saya Regina Mangkei pamit undur diri, kawan TV Torang PTV. Sampai jumpa.